Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa dalam mata kuliah rancangan penelitian atau seminar proposal. Perkuliahan ini ditujukan untuk mahasiswa PBI semester 6 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pemaparan dan sekaligus memberi petunjuk langkah-langkah penyusunan bab 2 khususnya pada metode penelitian yaitu 3.1 dan 3.2 yaitu model pengembangan dan prosedur pengembangan. Nah, bagi mahasiswa yang saat ini sedang melakukan rancangan penelitian dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau disebut dengan Research and Development atau R&D dapat mempelajarinya melalui video ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan konsep R&D, kemudian tujuan dan karakteristik R&D ini, sekaligus apa saja model dan jenis-jenis penelitian R&D itu. Nah, sebagai contoh saya jelaskan juga melalui judul-judul pengembangan yang telah saya lakukan. Sekaligus nanti di akhir pembahasan ini saya akan memberikan teknik atau strategi-strategi menyusun bab 2 khususnya model dan prosedur pengembangan agar tersusun secara sistematis. Nah, saya mengutip pernyataan dari Profesor Dr. Haji M. Zainuddin, Magister Pendidikan. Beliau adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Beliau saat memberikan workshop kepada dosen terkait dengan penelitian R&D, beliau sempat memberi pernyataan seperti ini. Kunci guru besar adalah penelitian rajin. Nah, beliau bisa mencapai puncak sebagai profesor itu karena penelitiannya. Beliau sangat rajin melakukan penelitian-penelitian. Nah, karena beliau telah mencapai guru besar, saya dan saudara perlu mempelajari ilmu-ilmu beliau, perlu melakukan penelitian-penelitian sehingga kita bisa mengikuti jejak Prof. Zainuddin. Nah, yang pertama adalah saya akan memberikan konsep R&D. Konsep R&D itu yang paling terkenal adalah dikutip dari pernyataan Borg and Gall pada tahun 1989. Pada penelitian R&D, ini adalah sejenis model penelitian dan pengembangan yang merupakan a process used develop and validate educational product, yaitu model penelitian yang digunakan untuk melakukan proses pengembangan suatu produk sekaligus untuk memvalidasi produk-produk yang terkait dengan produk-produk pengembangan pendidikan seperti itu. Nah, karena disebut sebagai research based development, sehingga yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selain itu, penelitian pengembangan atau R&D ini dikhususkan untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil produk pendidikan. Baik, karena R&D ini sudah dikhususkan untuk mengembangkan suatu produk-produk pendidikan, maka R&D ini tepat sekali digunakan untuk menghasilkan produk-produk tertentu sekaligus untuk menguji keefektifan produk tersebut. Nah, saudara tentunya telah memiliki gambaran produk apa yang akan dikembangkan
dalam penelitian yang telah saudara susun sampai dengan bab 2. Nah, selanjutnya produk yang saudara rancang ini harus dihasilkan melalui metode-metode sekaligus diuji bagaimana produk yang saudara kembangkan saat ini efektif atau tidak jika diterapkan dalam masyarakat atau khususnya dalam lingkungan pendidikan. Penelitian R&D itu bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui basic research atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis melalui applied research yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan. Selain itu, R&D bertujuan untuk menghasilkan model pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kompetensi. Nah, sekaligus memberi karakteristik bahwa penelitian R&D itu adalah penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena selain untuk penelitian awal perlu dengan R&D itu perlu dilakukan juga uji lapangan. Dalam hal ini bersetting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Nah, bagaimana uji lapangan? Misal saudara mengembangkan media pembelajaran. Nah, setting atau situasi senyatanya itu adalah tempat produk itu akan diterapkan dalam pembelajaran, yaitu media itu akan digunakan dalam situasi pembelajaran di sekolah. Nah, selain itu, R&D itu juga mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Setelah saudara melakukan studi pendahuluan atau sebelumnya telah melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan penggunaan suatu produk dan mengetahui bagaimana kebutuhan-kebutuhan awal yang dibutuhkan dalam masyarakat pendidikan, kemudian saudara mengembangkannya menjadi suatu produk pendidikan berdasarkan hasil temuan sebelumnya. Seperti itu. Nah, R&D ini setelah ada produk perlu dilakukan revisi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji coba. Sehingga dalam uji coba itu bukan sekali uji coba kemudian produk itu berhasil. Namun perlu adanya revisi, kemudian diujikan lagi, revisi lagi, kemudian diujikan lagi dalam situasi yang nyata seperti di sekolah. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa model penelitian pengembangan atau R&D yang bisa saudara gunakan dalam penelitian. Ada 4 jenis model penelitian yang saya rekomendasikan untuk saudara. Silakan nanti dipilih mana penelitian yang sejatinya cocok atau sesuai untuk kebutuhan saudara, sekaligus nanti pahami betul bagaimana karakter dari masing-masing model pengembangan ini. Ada 4 model pengembangan yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah model pengembangan Borg and Goal. Ini yang sangat umum dipakai oleh masyarakat peneliti. Kemudian yang kedua adalah model pengembangan Dick and Carey. Kemudian ada model pengembangan 4D. Ini yang kemarin sempat ada mahasiswa yang telah mengajukan menggunakan model pengembangan 4D. Selain itu ada pengembangan AD ya. Nanti ini adalah sebuah singkatan. Mari kita bahas satu persatu model pengembangan ini. Kita bahas yang pertama adalah model pengembangan Borg and Goal.
Model Borg and Goal ini telah banyak dipakai dalam kalangan penelitian R&D karena Borg and Goal ini digunakan untuk produk-produk yang telah ada. Misalnya, dalam suatu sekolah itu sudah pernah menyajikan suatu produk atau membuat produk pembelajaran tentang yang terkait dengan kurikulum bahasa Indonesia. Nah, kemudian karena disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut, saudara berinisiatif untuk mengembangkan produk yang telah diciptakan sebelumnya. Nah, jika produk pengembangan itu telah ada, itu baiknya saudara menggunakan model pengembangan Borg and Goal. Nah, ada 10 langkah yang diterapkan dalam R&D model Borg and Goal, mulai dari potensi dan masalah, kemudian selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Dari pengumpulan data itu tercetuslah sebuah desain produk. Nah, setelah produk ini menjadi draft ya, yang telah didesain, perlulah dilakukan validasi. Nah, validasi ini biasanya dilakukan oleh beberapa ahli yang terkait dengan produk yang dikembangkan. Misal saudara menggunakan media pembelajaran. Nah, berarti validasi ini perlu dilakukan oleh ahli. Nah, ahli dalam bidangnya, misal dalam bidang media pembelajaran berbasis IT. Atau juga nanti saudara perlu menilaikan, memvalidasi keefektifan penggunaan bahasanya juga dalam media tersebut kalau terkait dengan produk-produk verbal. Gitu. Jadi validasi ini perlu dilakukan oleh beberapa ahli. Setelah divalidasi, kemudian perlu juga produk itu direvisi, kemudian diuji coba pemakaiannya dalam lingkungan atau situasi senyatanya. Misal di sekolah atau dalam kelas tertentu. Gitu. Nah, uji coba pemakaian ini bisa dilakukan yang pertama adalah dengan guru yang mengampu mata pelajaran tersebut atau yang mengampu kelas-kelas yang diuji cobakan. Kemudian selanjutnya baru dilakukan uji coba lapangan kepada siswa yang bersangkutan. Gitu. Nah, pastinya dari uji coba guru dan siswa itu pasti ada masukan, saran-saran, komentar dari guru ataupun siswa. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan revisi produk, kemudian diuji coba lagi secara yang kedua, uji coba produk yang kedua, kemudian revisi desain lagi karena ada masukan saran dari guru atau siswa, kemudian revisi produk, dan baru lagi nanti produksi secara massal. Nah, perlu saya ulangi kembali bahwa model pengembangan ini digunakan untuk produk yang telah ada. Nah, selanjutnya adalah model pengembangan Dick and Carey. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di situ salah satunya ada desain pembelajaran menggunakan Dick and Carey. Nah, model pengembangan Dick and Carey ini bisa digunakan untuk produk yang belum ada. Jadi ini menciptakan produk dari nol gitu. Untuk produk-produk yang baru saudara ciptakan dari nol itu cocok sekali menggunakan model pengembangan ini. Nah, langkah pengembangannya itu ya sama dengan Borg and Goal, yaitu ada 10 tahapan. Nah, langkah-langkahnya juga hampir sama, namun ada beberapa poin yang membedakan. Nah, model pengembangan ini bisa juga dimodifikasi seperti yang direkomendasikan oleh Profesor Dr. Haji M. Zainuddin MPD.
Beliau telah memodifikasi model model pengembangan Dick and Carey yang disesuaikan dengan pengembangan buku ajar ataupun media atau strategi metode yang akan saudara kembangkan gitu. Nah, berikut saudara bisa memahaminya melalui bagan-bagan yang telah tercantum di sini. Yang pertama pasti adanya analisis kebutuhan. Kemudian capaian perkuliahan atau prodi, ini capaian indikator pencapaian kompetensi itu juga bisa, atau tujuan pembelajarannya. Kemudian capaian pembelajaran dalam suatu SKS atau KD-nya. Kemudian dirumuskan menjadi sebuah indikator, tujuan disusun menjadi sebuah materi, kegiatan pembelajaran, dan tercetuslah sebuah buku ajar ataupun media ajar ataupun juga strategi. Nah, kalau sudah ada produk, nah kemudian dilakukannya validasi. Validasi ini saudara bisa menyesuaikan dengan pengembangannya. Hampir sama dengan block and goal, saudara bisa memilih ahli yang terkait dengan produk saudara. Nah, misal dicontohkan di sini adanya buku ajar berbasis life skill dan problem solving. Nah, ini adalah sebuah produk buku. Nah, dari produk buku ini yang telah divalidasi oleh ahli, kemudian diuji cobakan dalam kelompok kecil. Nah, setelah ada kelompok kecil, kemudian baru adanya uji kelompok skala besar. Nah, setelah itu adanya evaluasi berupa evaluasi formatif dan sumatif. Kemudian jadilah suatu produk itu. Nah, selanjutnya ada namanya model pengembangan 4D. Kenapa dinamakan 4D? Karena di sini di langkahnya itu memuat 4D, yaitu define, decide, develop, dan disseminate. Nah, kita bahas satu-satu dari 4D ini. Yang pertama adalah D, define atau pendefinisian. Nah, apa yang dilakukan dalam pendefinisian ini bisa berupa analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Nah, kalau di Block and Goal dan Dick and Carey itu biasa disebut dengan studi pendahuluan atau analisis kebutuhan. Nah, D yang kedua adalah decide atau perancangan. Setelah kita mengetahui analisis ujung depan siswa konsep sampai dengan tujuan pembelajaran, kemudian kita merancang berdasarkan analisis yang telah kita lakukan. Nah, apa yang perlu dirancang atau didesain? Yang utama adalah penyusunan standar tes, ataupun bisa pemilihan media, pemilihan format atau tata letak atau layout, kemudian membuat rancangan awal terhadap produk yang dikembangkan. Nah, setelah adanya draft atau rancangan tersebut, kemudian barulah produk-produk itu dikembangkan melalui D yang ketiga, yaitu dengan melakukan validasi kepada ahli dan uji coba pengembangan. Setelah itu pastinya ada revisi produk, kemudian saran, komentar yang diberikan oleh ahli dan saat uji coba lapangan. Setelah produk itu jadi, barulah adanya penyebaran atau D keempat, yaitu disseminate, yaitu dilakukannya analisis pengguna, kemudian menentukan strategi dan tema, pemilihan waktu, dan pemilihan media. Nah, secara umum model 4D ini dapat diterapkan pada semua produk. Nah, baik produk yang telah ada maupun belum ada. Nah, sepertinya model pengembangan 4D ini sangat sederhana untuk diterapkan karena langkah-langkahnya yang sangat diefektifkan melalui 4 langkah. Yang
pengembangan yang terakhir yang direkomendasikan adalah ADI. ADI di sini adalah sebuah akronim ya dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kita menganalisis kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, setelah kita mengetahui analisis kebutuhan atau mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang urgent di sekolah tersebut, kita perlu merancang atau mendesain produk kita. Nah, produk yang telah kita rancang kemudian dikembangkan dan diimplementasikan melalui uji coba. Nah, setelah uji coba itu pasti ada sebuah evaluasi atau umpan balik. Nah, kemudian dari umpan balik yang telah kita peroleh itu kita analisis lagi bagaimana ini sudah baik atau belum, mana yang perlu disesuaikan. Kemudian diulang lagi mulai dari A, D, D, I, dan E. Nah, berikut saya berikan contoh judul R&D yang telah saya lakukan 2 tahun ini. Nah, contoh penelitian pengembangan yang pertama adalah pengembangan bahan ajar teks negosiasi berorientasi HOTS dengan konteks kecakapan hidup di dunia usaha dan dunia industri untuk SMK. Penelitian ini yang sedang saya kerjakan tahun ini 2020. Ini sebuah pemenangan hibah penelitian dari DRPM. Judul yang kedua ini adalah masih seputar bahan ajar karena saya 2 tahun ini masih fokus pada bahan ajar. Yaitu ini adalah penelitian saya tahun 2011. Ini adalah pemerolehan hibah penelitian juga dari DRPM yang berjudul penginovasian bahan ajar teks cerita Panji berbasis Content Language Integrated Learning untuk SMK. Sebuah penginovasian bahan ajar ini saya memusatkan bahan ajar itu pada budaya-budaya di Jawa Timur. Nah, penelitian yang ketiga yang tahun ini juga saya kerjakan, ini adalah sebuah penelitian hibah penelitian dari perguruan tinggi, yaitu dari UNU Blitar, yaitu pengembangan bahan ajar teks debat bermuatan pedagogi genre sebagai penguat nilai kesantunan berbahasa siswa kelas 10. Kenapa saya fokusnya mengembangkan ke bahan ajar? Karena saya rasa bahan ajar itu adalah sebuah referensi yang utama yang dapat dipakai oleh siswa untuk belajar secara mandiri ataupun klasikal bersama guru. Nah, dengan bahan ajar ini paling tidak siswa dapat memeroleh pembelajaran terkait genre teks yang sedang dikembangkan dalam kurikulum bahasa Indonesia di SMA ataupun SMK. Nah, ini yang menjadi fokus perkuliahan kita hari ini, yaitu bagaimana caranya kita bisa menyusun model pengembangan dan prosedur itu secara terstruktur atau sistematis. Nah, saudara bisa menirukan gaya saya ketika menuliskan model pengembangan, ketika menyusun model pengembangan. Ini adalah 3.1 ya. Nah, dalam bab 3 metode penelitian 3.1 itu terdapat model pengembangan. Nah, kalau kita membaca penelitian-penelitian orang lain itu sepertinya terstruktur gitu ya bahasanya. Nah, kita bisa menirukan gaya-gaya penulisan peneliti manapun ya. Namun pada kesempatan ini saya akan memberikan bagaimana cara menyusun model pengembangan dengan versi saya. Gitu. Nah, hal yang perlu dimuat dalam model pengembangan secara berurutan itu ada 4 komponen. Gitu ya.
Ya, komponen yang pertama yang perlu saudara tuliskan yaitu dengan menuliskan jenis penelitian apa yang saudara gunakan. Tentunya kalau saudara fokusnya pada R&D, tentunya jenis penelitian yang digunakan adalah R&D. Kemudian paparkan bisa juga dengan mengutip beberapa pendapat ahli tentang jenis penelitian tersebut. Misal jenis penelitian R&D. Sesuai dengan pernyataan Brock and Gold bahwa R&D itu merupakan titik. Nah, kemudian berikan beberapa pendapat-pendapat tentang R&D. Nah, di akhir itu saudara bisa menyimpulkan beberapa pendapat ahli tersebut. Nah, inilah yang dinamakan gagasan peneliti ya. Jadi peneliti itu perlu memberi simpulan setelah memberikan beberapa kutipan ahli. Nah, setelah jenis penelitian itu sudah dikemukakan, entah itu berapa paragraf ya, 2 atau 3, cukup ya 2 paragraf saja. Kemudian memilih model pengembangan. Nah, pada penelitian ini model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 4D, misal gitu. Model pengembangan 4D yaitu titik-titik, silakan saudara memaparkan. Kemudian paparkan juga model pengembangan yang dipilih dengan produk yang dikembangkan. Kenapa 4D ini? Kaitkan maksudnya. Jadi kaitkan model pengembangan yang dipilih yaitu 4D ini dengan produknya, dengan produk bahan ajar misal yang saudara kembangkan. Nah, terakhir, tampilkan keseluruhan komponen model pengembangan 4D tersebut. Nah, bagaimana cara menyajikan keseluruhan komponen? Saudara bisa menghemat melalui sebuah bagan atau diagram yang bisa menunjukkan secara ringkas bagaimana alur model pengembangan tersebut. Kemudian bagaimana kita menyusun 3.2 yaitu prosedur pengembangan. Komponen-komponen atau aspek yang harus termuat dalam prosedur pengembangan itu yang pertama adalah menentukan komponen model pengembangan yang akan dipakai untuk pengembangan produk. Nah, dari misal saudara menggunakan Brock and Gold, ada 10 komponen. Tentukan di prosedur ini bahwa saudara hanya menggunakan misal 7 komponen dari 10 komponen yang dinyatakan oleh Brock and Gold gitu ya. Jadi misal 4D saudara menggunakan keempat langkah itu, tuliskan dalam penelitian ini menggunakan 4 komponen dari model pengembangan 4D. Komponen tersebut meliputi ini. Beri penjelasan secukupnya tentang komponen-komponen yang dipilih. Nah, setelah saudara menentukan komponen, jumlah komponen atau langkah yang akan saudara gunakan untuk melakukan penelitian, lakukanlah perincian terhadap langkah atau prosedur model pengembangan yang dipilih dengan prosedur yang jelas. Silakan saudara merinci langkah-langkah prosedur. Jadi misal saudara menggunakan 4D, ada 4 langkah. Kemudian masing-masing langkah itu, dari 4 langkah itu rincikan satu persatu. Misal yang pertama adalah define, menganalisis kebutuhan itu. Apa yang dilakukan dalam define itu? Rinci secara jelas di situ. Saudara bisa juga menambahkan teknik-teknik secara prosedural terkait pelaksanaan pengembangan. Saudara bisa melakukan misal pada define, saudara perlu merinci tentang bagaimana caranya menganalisis kebutuhan tersebut. Silakan hal-hal teknis yang terkait dengan situasi nyata di sekolah tersebut tuliskan dalam bagian ini. Baik, terima kasih. Semoga pemaparan ini bisa membantu saudara dalam menyusun bab 3 yaitu model pengembangan dan prosedur pengembangan. Jika saudara ada pertanyaan, silahkan menuliskan dalam kolom komentar.
gitu. Atau saudara bisa menghubungi saya melalui uh, melalui alamat-alamat yang tertera dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.